Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Aris. Oke, kali ini aku mau bercerita tentang komputer yang aku pakai untuk editing video yang diupload di YouTube, khususnya di channel Destindo ini. Nah, sekarang langsung aja ya. Nah, teman-teman, di sini komputer atau laptop yang aku pakai adalah dari produknya Acer ya. Nah, produknya Acer seperti ini. Ini tipenya E1422. Oke, tapi teman-teman harus lihat dulu kondisinya seperti apa ya. Kondisinya adalah seperti ini teman-teman, dimana ini tidak ada layarnya sama sekali. Layarnya udah dicopot, kemudian di bagian belakangnya ini juga udah dibongkar. Ini untuk slot memori RAM-nya itu cuma satu slot aja. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi gini teman-teman, ini adalah komputer yang sangat apa adanya, yang digunakan untuk editing video di channel YouTube Destindo dan channel-channel yang lain yang kami kerjakan gitu ya. Nah, nanti kita lihat dulu speknya di dalam sistem Windows-nya seperti apa. Kita langsung aja lihat speknya ya. Oke, kita langsung melihat tampilan di layarnya ya. Di sini kita langsung cek aja untuk spesifikasinya ya teman-teman ya. Apa aja sih spesifikasi dari laptop rongsok yang dipakai ini ya. Nah, di sini biarkan dia meloading dulu. Sebenarnya langsung kita baca aja bisa ya di sini ya. Di sini untuk mereknya Acer, kemudian di sini Aspir E1422, kemudian untuk prosesornya adalah AMD A6 52000 APU with Radeon TM HD graphic. Jadi di prosesornya itu kalau AMD biasanya udah tertanam ininya ya, VGA-nya sekalian ya. Untuk memorinya, memori RAM-nya adalah 8 GB di sini ya. Kita coba lihat untuk displaynya. Di sini terbaca AMD Radeon HD 8400. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sistem dari laptop ini itu seperti itu. Nah, di sini aku biasanya pakai Adobe Premiere untuk mengedit video. Kita coba buka aja seberapa cepat dia membukanya. Ya, karena komputer tua ya, jadi kita harus sedikit bersabar ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat untuk loadingnya seperti itu. Aku pakai Windows 10 ya di sini ya. Nah, untuk Adobe Premiere seperti ini, kita sebenarnya bisa untuk mengedit. Kalau After Effects itu aku jarang pakai, tapi pernah mencoba juga. Ya berat ternyata ya teman-teman. Jadi ini untuk Adobe Premiere aja. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai editor atau aplikasi buat editing yang lain juga seperti itu. Nah, ini kalau kita tunggu sampai dia terbuka itu kurang lebihnya ya mungkin ada nggak sampai 5 menit sih. Gitu, nggak terlalu lama juga gitu. Ya karena ini RAM-nya kecil ya teman-teman, tapi ini udah ditolong sama SSD jadi ya agak mending gitu. Kalau nggak pakai SSD ini lebih parah lagi ya teman-teman ya. Agak lama nih, gelap-gelap gimana gitu. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah, dia muncul preset-presetnya seperti ini ya. Kita new project aja seperti itu. Misalkan kita langsung oke aja. Nah, di sini tampilannya nanti dia akan muncul. Karena ini sambil ngerekam ya, jadi dia lumayan berat juga ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya tampilannya seperti ini ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini untuk editing seperti ini ya teman-teman. Teman-teman harus bersabar sih, tapi lumayan lah daripada nggak ada komputer atau laptop sama sekali. Oke? Nah, itu tadi spesifikasi dari laptop rongsok yang aku pakai gitu ya untuk editing video di channel Destindo dan di channel-channel yang kami kerjakan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ceritanya itu laptop itu didapat itu dengan harga yang sangat murah, yaitu 1.100.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kondisinya waktu beli itu memang dia kategorinya rongsok gitu ya. Jadi di situ mesinnya masih hidup, cuma layarnya itu sudah mati atau rusak gitu ya. Jadi ditawar dengan harga segitu dan akhirnya tawar menawar dan akhirnya dapat. Karena si Ical itu kan dia bisa servis ya, kameramenku itu bisa servis TV dan lain sebagainya, laptop, HP juga dia bisa. Jadi diotak-atik sama dia dan
Sebenarnya sih rusaknya cuma ada di layarnya aja gitu. Setelah itu uh, lanjut ke berikutnya adalah kita hidupkan kembali menggunakan layar eksternal. Nah, di sini aku mau berbagi tips teman-teman buat teman-teman yang mungkin budgetnya minim kayak aku tapi pengen punya laptop atau komputer yang bisa buat editing ya, walaupun editingnya itu bukan editing yang wow gitu ya. Gitu. Tips yang pertama adalah teman-teman cari laptop itu yang kalau bisa pakai yang prosesornya AMD aja ya, karena AMD itu cenderung lebih murah dibandingkan dengan Intel gitu ya. Dari segi kualitas sih sebenarnya ya 11-12 lah gitu, nggak terlalu beda jauh juga. Nah, tadi yang AMD A6 itu kalau di Intel itu masuknya kriteria i3 ya, udah lumayan lah gitu. Terus yang kedua adalah tentunya beli, kalau misalkan teman-teman punya basic pengetahuan tentang ilmu komputer, itu beli yang ya kalau bisa yang rongsok tapi bisa dibenerin gitu loh. Kalaupun teman-teman nggak begitu paham ya, teman-teman cari yang spesifikasi misalkan dia banyak minusnya dari keyboardnya lah, atau layarnya itu nggak fignet atau segala macam, itu kan cenderung harganya lebih murah gitu ya. Tapi segala sesuatu yang dibeli pasti ada resikonya. Nah, makanya dari itu ya walaupun kita nggak punya basic ilmu komputer yang mumpuni gitu ya, ya sedikit-sedikit tahu lah pasti harusnya gitu ya, belajar gitu. Kalau nggak, tanya-tanya sama teman-teman yang agak sedikit lebih ngerti tentang komputer. Terus yang ketiga, berarti yang ketiga itu di upgrade teman-teman. Jadi laptop yang rongsok yang aku punya itu punyanya Acer ini, kalau misalkan dia masih pakai bawaannya, dulu kan masih pakai hard disk, kemudian RAM-nya juga masih 2 GB, itu waduh lemotnya parah luar biasa. Tapi karena sekarang sudah di-upgrade itu pakai SSD, teknologi yang terbaru ya, jangan pakai hard disk. Nah, hard disk yang lama ini gimana? Hard disk yang lama ini masih bisa dipakai, yaitu dimasukkan ke slot di bagian DVD. Itu DVD-nya dicabut, dibuang, terus di hard disk masukin situ pakai yang namanya KD ya, itu kayak box khusus yang dimasukkan ke slot dari DVD-nya gitu. Terus RAM-nya karena itu adalah laptop lama, jadi RAM-nya masih pakai DDR3, dia harganya cenderung lebih murah ya. Kalau yang DDR4, apalagi yang terbaru itu kalau nggak salah DDR5, itu harganya pasti lebih mahal lagi teman-teman. Itu untuk RAM-nya itu aku beli harga 350 ribuan online ya. Untuk SSD-nya itu beli harga 220 kalau nggak salah, yang kapasitas 120 GB kalau nggak salah gitu. Nah, itu komputer lama, laptop lama kalau diganti SSD performanya meningkat jauh teman-teman gitu ya, apalagi kalau RAM-nya ditambahin. Nah, kenapa pakai RAM 8 GB? Karena yang 16 GB itu harganya mahal sekali. Karena laptop ini kan cuma satu slot ya untuk RAM-nya. Jadi kalau misalkan mau 16 GB ya belinya yang satu slot 16 GB gitu. Kecuali kalau teman-teman punya laptop yang dual slot ya, untuk RAM-nya itu bisa beli 8 GB 2 keping, jadinya 16 GB kan. Itu ya sebenarnya sih harganya nggak terlalu beda jauh sih gitu. Tapi biasanya cenderung lebih murah kalau pakai yang dual slot gitu ya. Itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi teman-teman, memberi motivasi buat teman-teman, dan bermanfaat juga untuk teman-teman yang sekiranya pengen menjadi content creator atau membangun sebuah channel YouTube yang dimulai dari sekarang gitu ya. Mungkin tertarik di dunia digital seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di video berikutnya mungkin aku mau cerita tentang ini, mic yang aku pakai sama mixer yang aku pakai, cara penggunaannya seperti apa, terus untuk bikin sebuah narasi itu seperti apa. Nanti aku ceritain lagi. Kalau misalkan teman-teman tertarik atau punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita bisa sharing bareng, kita bisa cerita-cerita bareng juga gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.